Salam sehat. Sebelum membuat video ini, saya menghabiskan hampir seluruh waktu istirahat saya untuk menonton seluruh konten video Brian Puran. Saran saya, sebelum nonton video ini, yang belum menonton video Brian Puran, silakan ditonton supaya bisa memahami betapa gilanya Brian Puran. Brian Puran merupakan konten kreator atau YouTuber kelahiran Manado 6 Juni 1992. Kontennya menceritakan pengalaman keseharian banyak orang, namun dikemas dengan sedikit gila. Tapi anehnya, sukses mendapatkan jutaan viewers dengan estimasi penghasilan puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan. Apa rahasia kesuksesan Brian Puran yang dapat ditiru oleh siapapun dan dalam hal apapun? Simak terus video ini dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Guys, jangan lupa subscribe dan Papa tidak subscribe. Papa tidak subscribe. Dan Papa masih bisa melanjutkan kehidupannya. 1. Sukses modal gila. Faktanya, hampir semua orang sukses di bumi ini modal gila. Konotasi gila yang dimaksud adalah makna gila secara istilah. Perhatikan, sedikit berbagi pengetahuan. Dalam ilmu bahasa, ada dua makna pengertian. Pertama, makna harfiah. Kedua, makna istilah. Contoh, penggunaan kata bisa. Secara harfiah, bisa adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh kelenjar khusus pada hewan atau disebut dengan zootoksin seperti yang dimiliki ular. Sedangkan secara istilah, kata bisa berarti dapat melakukan sesuatu. Nah, kata gila yang dimaksud di sini bukan berarti gila karena gangguan akal atau disebut makna harfiah, melainkan makna gila secara istilah yang berarti pemikiran atau sikap yang luar biasa sehingga dapat mengantarkan seseorang kepada kesuksesan. Kegilaan Brian dapat dilihat dari setiap detail videonya. Brian berusaha memvisualisasikan hayalan dalam bentuk nyata. Dia sukses menyajikan konten gila yang disukai oleh banyak orang waras. Sulit dijelaskan, namun bisa diterima. Ibarat nonton SpongeBob, dunia bawah laut. Hal ini gila, tapi sukses menghipnotis banyak orang. Ide semacam ini jarang dipikirkan oleh orang waras. Namun, dengan ide gilanya, Brian sukses menghasilkan puluhan sampai ratusan juta rupiah per bulan. Belajar dari Brian, ternyata kita butuh ide gila untuk sukses. Jangan takut dianggap gila. Thomas Alva Edison pernah dianggap gila karena gagal ribuan kali sebelum sukses menyalakan bola lampu. Thomas mengatakan, "Saya tidak pernah gagal. Saya cuma menemukan 1448 cara yang membuat bola lampu tidak menyala. Sampai akhirnya, kutemukan cara ke 1449 untuk menyalakan bola lampu." Pada akhirnya dia mengatakan, tidak ada orang jenius tanpa berpikir gila. Bob Sadino juga mengatakan, banyak orang bilang saya gila, sehingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Jokowi, Presiden Republik Indonesia, juga mengatakan, dia memilih Susi Pujiastuti sebagai menteri karena butuh orang gila untuk melakukan terobosan. Ini menandakan berpikir gila dibutuhkan karena orang waras belum tentu bisa kerja. 2. Kualitas. Barometer kesuksesan tidak selalu diukur dari kuantitas, namun juga bisa dari kualitas. Perhatikan jumlah video yang diupload Brian pada channel YouTube-nya. Channel yang dibangun dari tahun 2012 sampai pertengahan Desember 2021 hanya mengupload 77 video. Beda dengan YouTuber lain, bisa sampai ratusan video. Namun, channel Brian tidak kalah sukses karena karya yang dihasilkan lebih berkualitas. Mulailah berpikir bahwa menjadi manusia yang berkualitas bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Percayalah bahwa kebahagiaan dari hidup kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Untuk belajar berkualitas, bertindaklah seakan kamu sudah memiliki kualitas itu. Ciri orang berkualitas adalah memiliki integritas dan totalitas tinggi. Untuk melatih kualitas, lakukan sesuatu dengan tepat ketika tidak ada orang lain yang melihat. 3. Imajinasi. Untuk mencapai kesuksesan, imajinasi adalah syarat yang wajib dimiliki. Terlihat dari setiap konten Brian Puran, kental dengan imajinasi tingkat tinggi, yang akhirnya mengantarkan dia kepada kesuksesan. Imajinasi adalah ruang bebas yang memungkinkan Anda bisa menjadi siapa saja. Albert Einstein mengatakan, imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Pengetahuan itu terbatas, sementara imajinasi seperti lingkaran tanpa batas.
Berani berimajinasi artinya berani sukses. Dalam dunia nyata, mungkin kamu belum sukses. Namun, dalam imajinasi, kamu sudah bisa menggambarkan kesuksesanmu. Tugas kamu berikutnya, mewujudkan kesuksesan itu dengan struktur perencanaan yang logis. Cuman, kadang kamu tidak berani berimajinasi. Faktanya, dalam filsafat, imajinasi berpengaruh terhadap kenyataan. Perhatikan, ini sedikit lebih rumit. Dalam ilmu filsafat, imajinasi seperti lamunan dan dibagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama, modalitas metafisis atau lamunan tipe hayalan. 2. Modalitas epistemik atau lamunan tipe harapan. 3. Modalitas gabungan atau lamunan tipe hayalan menjadi harapan. Modalitas metafisis adalah sesuatu itu mungkin ada, artinya belum tentu ada. Dia merupakan bagian kemungkinan dalam kenyataan. Dia baru dimungkinkan, namun bisa tidak mungkin karena irasional. Contohnya, berharap jadi orang sukses, namun bermalas-malasan. Atau contoh yang kedua, berpikir manusia bisa terbang tanpa alat bantu. Ini mustahil kecuali keajaiban. Modalitas epistemik adalah adanya sesuatu bisa ada karena adanya sesuatu bisa dibayangkan. Maksudnya, sesuatu itu bisa diadakan karena masih terukur atau logis. Contohnya, berpikir ingin menjadi orang kaya, berharap jika nanti belanja tidak lagi lihat harga. Nah, kemungkinan terwujud itu ada dengan cara kerja keras tanpa lihat waktu. Selanjutnya, modalitas gabungan, yakni adanya yang mungkin ada karena dibayangkan. Contohnya, manusia memiliki kekuatan super. Walaupun tidak benar-benar ada, tapi dirasakan seperti ada. Semoga sampai di sini sahabat paham. Kehebatan Brian, dia sukses mengemas imajinasi tipe metafisis atau khayalan seperti ada, sehingga terkesan nyata, atau disebut modalitas gabungan. Dalam meraih kesuksesan, kita bebas memulai dan memilih imajinasi tipe manapun, asalkan dalam mewujudkannya melalui proses yang terstruktur, teratur, dan terukur, sehingga mimpi menjadi orang sukses bisa menjadi kenyataan. Meski pada kenyataannya momen itu belum tiba, namun bukan berarti tidak mungkin. Setidaknya kamu sudah menjadi orang sukses di dalam imajinasimu. David Kalmer mengatakan, bermimpilah karena orang pengecut adalah mereka yang takut bermimpi. 4. Kreativitas. Menjadi seorang konten kreator tentu membutuhkan kreativitas. Kreativitas juga dibutuhkan di hampir setiap sendi kehidupan. Salah satunya dalam menentukan kesuksesan. Kreativitas adalah ide, cara, atau gagasan baru yang kamu gunakan atau miliki. Pada dasarnya, setiap orang memiliki daya kreativitas. Orang kreatif akan terbiasa berpikir yang jarang atau belum dipikirkan orang lain. Terbiasa melakukan yang jarang atau belum dilakukan orang lain. Ciri lainnya, orang kreatif memiliki keberanian atau siap mengambil resiko. Sehingga selalu ada tempat untuk orang-orang kreatif. Bahkan ruang kesuksesan akan lebih terbuka bagi mereka yang kreatif. 5. Totalitas. Sahabat yang pernah menonton konten Brian pasti merasakan totalitas dalam setiap videonya. Totalitas adalah mendedikasikan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mewujudkan hasil yang terbaik. Faktanya, hampir semua jenis kesuksesan ada nilai totalitas dalam pencapaiannya. Minimal ada 3 komponen dalam totalitas. Pertama, cinta dengan apa yang dikerjakan. Ini dapat mengurangi beban dalam mengerjakan sesuatu. Nilai hanyalah bonus. Orientasinya adalah rasa suka terhadap pekerjaan, sehingga pekerjaan dilakukan dengan lebih menyenangkan. 2. Konsisten. Konsisten dengan apa yang dikerjakan. Ini dilakukan dengan cara fokus dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. 3. Loyalitas dalam pekerjaan. Loyal berarti setia. Setia artinya siap mendedikasikan pikiran, waktu, dan tenaga, serta dengan rasa penuh tanggung jawab. Apapun impian dan pekerjaan kita, totalitas menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon, please subscribe. Suruh bapak kamu, ibu kamu, adik kamu, kakak kamu subscribe. Please.